Kali ini aku bakal ngomongin soal soal sesuatu hal yang memang dasar, hal yang memang sudah diketahui atau masih ada yang belum, ya aku nggak tahu sih. Yang pada intinya adalah mengenali diri sendiri itu tujuannya apa? Dan jawaban sederhananya supaya kita mengantisipasi hal buruk yang tidak kita sukai agar hal itu bisa dihindari. Cuma itu doang. Tapi kalau lebih jelasnya, mengenali diri sendiri itu sebenarnya itu ada lagi nih hal yang memang kita mungkin udah banyak banget itu kan istilahnya tuh tujuan dalam hidup itu udah bukan udah banyak berarti ya udah benar-benar disesuaikan atau di apa namanya tuh ditentukan sebaik-baiknya gitu kan. Tapi kadang kita mungkin perlu yang namanya merevisi atau yang memperbaiki mungkin gitu kan. Dan memang selama kamu dalam kehidupan, selama kamu masih bisa bernapas gitu kan, ya sebaiknya kamu senantiasa untuk terus mengenali dirimu setiap saat gitu. Karena mungkin aja gitu kan ada bagian yang memang kamu belum ketahui, ada bagian yang mungkin kamu perlu untuk memperbaiki dirimu sendiri gitu. Karena ya pasti memperbaiki diri itu harus setiap waktu. Jadi gak ada istilah ketika kamu sudah mencapai titik tertentu udah selesai gitu. Ya selama kamu masih bernapas ya kamu harus senantiasa mengantisipasi dirimu sendiri gitu. Hal itu tuh supaya kita tidak jatuh ke sesuatu hal yang kita tidak sukai, yang pada intinya kita semua tuh sama, tidak menyukai yang namanya rasa sakit gitu kan. Rasa sakit itu pasti selalu dihindari gitu. Dan ya dalam diri kita juga seperti itu. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita jadikan patokan gitu, contoh kecilnya, yaitu kenapa harus sikat gigi gitu kan. Sikat gigi itu kan jawaban sederhananya supaya menjaga gigi kita agar tidak berlubang, tidak sakit lah ya. Kan itu kan sederhananya. Dan apakah hal itu bisa kita lakukan gitu? Enggak semua orang sih kayaknya, tapi sebagian besar orang pasti akan melakukannya karena memang mereka tidak suka ketika adanya rasa sakit daripada tidak sikat gigi itu gitu. Dan itu emang alami gitu, secara sadar kita untuk melakukan yang namanya sikat gigi gitu, iya kan? Ya, jadi balik lagi, tujuan daripada mengenal diri sendiri itu juga untuk mengetahui fungsi daripada diri kita sendiri. Ya, hampir sama kayak sikat gigi itu sendiri, yang pada intinya untuk menjaga kesehatan gigi kita gitu. Maka ya ketika kita mengenali diri kita sendiri, maka kita akan bisa mengantisipasi bagian daripada tubuh kita ini mana nih gitu kan, bukan mana nih tapi harus dijaga lah poinnya gitu kan. Karena ketika kita menyadari bahwa seandainya diri kita tidak suka yang namanya rasa sakit, maka entah itu tangan, telinga, mata, lidah, kaki, semuanya gitu kan bagian daripada tubuh kita, pasti kita akan menjaganya gitu ketika kita mengenalnya gitu. Dan iya seperti itu. Terus kita juga akan, ketika kita mengenal diri sendiri itu kan akan yang namanya mengenal emosi kita sendiri gitu kan, atau perilaku kita sendiri gitu kan, karakteristik kita sendiri itu seperti apa gitu. Kita mungkin bakal mengenali bahwa diri kita tuh ternyata seperti A, seperti B gitu kan. Yang pada intinya tujuan daripada mengenali diri kita ya itu supaya kita mengantisipasi aja hal buruk yang tidak kita sukai. Itu sih, balik lagi ke sana sih poinnya.
Tapi ketika mengenal emosi kita sendiri itu agak spesial sih kalau kata aku. Karena ketika kita mengenal emosi kita, mengenal, eee, pikiran kita sendiri gitu, itu bakal bener-bener mempengaruhi hidup kita itu sangatlah drastis gitu, kalau menurutku ya. Semisal kita mengenal bahwa seandainya kita marah itu atau saat kita marah gitu kan, semisal ada suatu kejadian yang membuat dirimu marah gitu kan, terus kamu mencoba untuk mengenal dirimu sendiri ketika marah itu gitu kan, maka yang kamu bisa nilai, yang kamu bisa, kenali di momen itu, kamu marah karena suatu kejadian, karena suatu fenomena, dan fenomena itu pasti kamu akan menghindarinya, atau kalau kamu nggak suka, ada banyak cara sih sebenarnya. Entah itu mungkin kamu dengan menegurnya, menjauhinya, melawannya, atau gimana pun itulah ya. Yang pada intinya saat kamu marah, itu karena suatu kondisi tertentu. Dan saat kamu menyadari bahwa kamu marah akan suatu hal yang seperti itu, kamu akan secara alami mengantisipasi agar tidak mendapatkan fenomena yang seperti itu. Ya, masih masuk nggak sih topiknya? Eh, kok aku nggak lupa ya? Ya, ya udahlah gitu aja kali ya. Yang pada intinya ya, mengenal diri sendiri itu supaya kita mengantisipasi akan hal yang kita tidak sukai, supaya kita menghindari hal yang kita tidak sukai. Karena memang banyak hal di dunia ini yang perlu kita sadari agar diri kita bisa aman dan nyaman dalam hidup ini. Ya, kayak gitu aja. Salah satu contoh, gambaran, atau arahan dariku yang mungkin perlu, mungkin aja, yaitu adalah kenali dirimu itu, apa yang kamu inginkan sebenarnya. Kenali dirimu, apa yang perlu kamu jaga dari dirimu. Kenali dirimu, kenali dirimu tentang siapa yang menciptakan kamu, dengan banyaknya fitur, dengan banyaknya hal yang ada dalam diri kamu. Karena ketika kamu mengenal siapa yang menciptakan kamu, karena kita sangatlah sulit untuk menyatakan bahwa setiap hal itu tidak ada penciptanya, itu sangatlah sulit. Bukan berarti hal itu mustahil, cuma sulit aja, sulit di dalam logika kita tuh sulit. Karena hampir dari apa yang kita ketahui, baik itu handphone, baik itu apapun, ya ada penciptanya gitu, ada yang menciptakannya. Ya itu sih, hal yang mungkin perlu untuk diketahui. Ya, ya, ya. Aku udah bingung nih. Ya adalah. Ya, aku rasa kayaknya segitu aja udah cukup deh. Ya, oh, aku minta maaf kalau ada yang salah. Aku berterima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini. Ya udah.